informasi atau dokumen elektronik tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau dia persetujuan baru belakangan, dia tetap kena. Dian Sandi itu kena hukuman yang di atas 12 tahun itu. Ya makanya dia ketakutan. Saya, Dr. Rismond, tidak pernah mengubah apapun. Dian Sandi mengubah. Aslinya jasa itu bagus, bujur sangkar. Sama Dian Sandi diubah miring, jadi bentuknya trapesium. Itu sudah mengubah. Dan ada jawaban tegas juga dari salah satu kader Partai Demokrat itu, namanya Pak Yan Harahap. Jelas, Yan Harahap menyatakan, daripada ribut-ribut menuduh-nuduh partai kami, itu kata Yan Harahap, tunjukkan saja ijazah aslimu. Terima kasih Mas Edi. Jadi saya juga mengikuti tadi saya cerita sama Bu Dr. Tifa. Jadi dibuat bagaimana harus membuktikan ijazah itu dulu. Kalau dengan menggunakan pasal 263 ayat 1 sangat kesulitan dan sangat gaduh. Jadi harus dilaporkan dengan pasal 263 ayat 2, tersangkanya adalah KPU. Gitu loh. Tersangka KPU Solo, KPU Jakarta dan KPU RI. Ya kan? Karena dengan tersangka KPU nanti ada yang dipanggil sebagai saksi siapa yang menyerahkan ijazah itu untuk digunakan. Ya, jadi pakai BK Asimut. Jadi kita jangan dari start lagi, tapi dari titik 2.3 ini nanti BK Asimut baru nembak ke titik awal gitu loh. Siapa yang menyerahkan? Karena yang menyerahkan bisa juga bukan langsung yang punya ijazah tapi orang lain, tapi nanti itu akan jadi paling tidak jadi saksi dipanggil seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin harus sempurnakan. Kalau SP2 Lidik itu kan bukan SP3. Jadi kepastian hukumnya belum ada. Jadi apakah akan mencari novum itu terlalu lama. Bagi saya lebih bagus cepat bikin laporan polisi baru, tuduhan pasal 263 ayat 2. Terlapornya adalah para komisioner KPU baik di Solo, di Jakarta maupun di pusat. Itu saja sih. Saya kira cukup ya. Nggak ada lagi? Boleh. Masuk TV. Masuk TV Bu Mary, silakan. Bu Mary tolong perkenalkan diri dulu, nama Ibu Mary itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat ini pakar-pakar kita dan aktivis kita dari terduga ijazah palsu Bapak Jokowi. Tetap aja terduga. Bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu juga. Saya mau nanya, ini kan kasus sudah lama banget. Sementara di lain pihak ada juga upaya untuk memakzulkan Gibran. Kira-kira masuk akalnya kalau kita jadi barter aja sama Prabowo. Ijazah palsu kita tukar dengan memakzulkan Gibran. Bagaimana caranya? Wah, enak aja kan. Jadi begini, untuk memasukkan Gibran itu kan perlu waktu. Betul kan? Apakah prosesnya mau impeachment gak gampang? Nah sekarang bagaimana kalau kita bergeng aja sama Pak Prabowo, ini kasus lagi tinggi-tingginya, sementara Fufa ini harus kita turunkan. Bagaimana kalau kasus ini entah apa statusnya, mungkin tidak stop, tapi bagaimana caranya kasus ini apalah model namanya di freeze seperti apa, tetapi Gibran turun gitu loh Pak. Jadi kita nggak capek-capek melakukan proses impeachment dan kasus ini juga tetap jalan, buku tetap jalan dong Bu. Yang penting bukti itu tetap ada gitu loh. Kesalahan itu tetap ada. Tetapi penyelesaiannya kita bikin simpel. Kira-kira begitu Pak. Punten ya Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih. Sebelum nanti mungkin ada pendapat dari Jenderal Ugro dan juga dari Dr. Tifa. Dengan segala hormat Bu Mary, mohon pisahkan. Kasus ijazah palsu adalah pure science, murni ilmiah. Justru jangan kalau nanti disangkutkan dengan Gibran. Gibran adalah politik murni. Ijazah palsu adalah ilmiah. Dua-duanya harus jalan. Itu kesimpulan. Terima kasih. Ya, saya mau tambahkan tuh dari catatan untuk Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi nyambung kepada apa yang disampaikan oleh Mas Roy tadi, ini tuh science. Ini adalah warisan ilmu pengetahuan yang sedang diminta oleh masyarakat. Jadi terlepas dari ada abolisi atau amnesti,
ini harus diselamatkan oleh Presiden Prabowo. Sebab kalau tidak ini kan jadi presiden bahwa setiap penguasa itu bisa melakukan kriminalisasi terhadap para akademisi, para ilmuwan. Nanti yang ada tidak ada orang jadi ilmuwan. Tidak ada ilmuwan yang mau menegakkan kebenaran. Dan ini adalah sebuah masa depan yang sangat buruk bagi negara Indonesia. Jadi ini bukan sama sekali bukan soal politik. Ini adalah soal ilmiah. Ya, ini adalah soal ilmiah. Kebetulan saja yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah mantan pejabat. Ya. Nah, justru yang mempolitisir kasus penelitian ijazah ini adalah yang bersangkutan, yang melakukan politisasi kepada persoalan ijazah, penguatan kebenaran ijazah ini secara ilmiah adalah yang bersangkutan. Sedangkan kami tidak berdiri di domain politik, kami berdiri di domain hak kami sebagai warga negara dan hak kami sebagai peneliti untuk memberikan jawaban ilmiah kepada masyarakat. Dan disinilah mutlak absolut Presiden Prabowo harus hadir dan mengintervensi sehingga para peneliti sekarang dan di masa depan tidak lagi diperlakukan kriminalisasi seperti yang terjadi pada kami. Begitu. Makasih. Baik, masih ada? Oke, satu lagi ya. Oke, terakhir ya, silakan coba, Pak. Oh iya, silakan. Ya, kami ini benar-benar ilmiah. Ya. Tuduhan adanya warna biru itu awalnya berasal dari Joko Widodo sendiri yang menyatakan bahwa ada orang besar di balik ijazah. Statement itu muncul pada tanggal 25 Juli. Kemudian setelah itu hari-hari berikutnya muncullah termul-termul yang melakukan celometan maksud saya. Celometan karena menyebut baju saya biru ini di salah satu TV. Itu dilakukan oleh seorang namanya Ade. Ya. Ade Darmawan. Satu lagi SM lagi yang mengatakan ini partai biru. Teman-teman sekalian, saya sangat yakin inilah gaya daripada Joko Widodo. Gayanya adalah lamis, nabok nilai tangan, dan dia senang menggunakan proksi. Salah satu contohnya apa? Uploading ijazah yang disebut sebagai palsu itu. Selama ini dari mulai tahun 2022 ketika pertama kali dimunculkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, itu semua berupa fotokopi. Tidak ada yang asli. Penampakan di ruang di Fakultas Kehutanan pada saat itu konon itu reuni pada tahun 2017 juga ya teman-teman. Itu juga berupa fotokopi yang ada di belakang. Fotokopi hitam putih. Yang benar-benar pertama kali keluar berwarna itu adalah pada tanggal 1 April tahun 2025. Siapa yang punya kalau bukan Joko Widodo? Enggak ada. Siapa yang mengupload pertama kali? Dian Sandi, orang dari kader partai PSI. Dian Sandi dapat dari mana? Kalau bukan dari Joko Widodo? Dan itu diakui oleh Jokowi ketika Dian Sandi mohon maaf sowan kepada Jokowi di Solo. Dia mohon maaf karena dia takutan benar akan dikenakan pasal 32 atau 35 IT. Dia harus kena ada atau tidak ada izin. Bunyi pasalnya adalah barang siapa melakukan tindakan untuk membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik ya tanpa persetujuan terlebih dahulu. Kalau dia persetujuan berbelakangan dia tetap kena. Dian Sandi itu kena hukuman yang di atas 12 tahun itu. Ya, makanya dia ketakutan. Saya Dr. Resmond tidak pernah mengubah apapun. Dian Sandi mengubah. Aslinya ijazah itu bagus. Bujur sangkar. Sama Dian Sandi dua miring. Jadi bentuknya trapesium. Itu sudah mengubah. Masuklah pasal 35 yang hukumannya juga di atas 5 tahun itu. Nah, intinya apa? Tidak mungkin Dian Sandi berani mengupload itu tanpa ada persetujuan. Katanya ijazah itu ada di tangan Jokowi, nggak pernah keluar sama sekali. Kok bisa di tangan Dian Sandi? Dari siapa dia dapat? Kalau mungkin Dian Sandi nggak dapat langsung Jokowi, dia mungkin dapat dari muter dulu. Dari anaknya dulu yang ketua PSI, manut ke dia, misalnya kayak gitu. Jadi pola menggunakan proksi, pola menggunakan tangan orang lain yang digunakan pada khusus partai biru tadi. Saya justru senang ketika mantan partai saya dikutkan, maka ada jawaban tegas.
dari salah satu majelis tinggi kemarin live Pak Syarif Hasan. Dan ada jawaban tegas juga dari salah satu kader Partai Demokrat itu namanya Pak Yan Harap. Jelas, Yan Harap menyatakan daripada ribut-ribut menuduh partai kami, itu kata Yan Harap, tunjukkan saja ijazah aslimu. Jadi sudah clear ya. Tapi kami tidak mau diributkan dengan masalah partai lagi. Saya sudah 5 tahun lebih di partai itu dan tidak ada hubungannya lagi dengan partai itu. Dan jelas kami ini pure science, pure ilmiah. Justru dia melebarkan pertarungan dengan partai lain. Syukur alhamdulillah kalau saya. Silakan saja. Terima kasih. Baik, cukup ya. Terima kasih kepada Komjen Gubernur Dr. Tifa, Dr. Roy, para YouTuber, podcaster, dan para jurnalis, and FBI special thanks goes to Refli Harun. Karena tanpa beliau ini nggak terselenggara acara kita ini. Terima kasih, Bung Refli. We do appreciate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Tawa gini.